saya biasanya akan tanya peserta, bener nih nervous mau dihilangkan? Bener Mas Fajar, karena nervous. Terus saya tanya, kenapa nervous mau dihilangkan? Ya karena presentasi saya atau public speaking ya, komunikasi saya pada akhirnya jadi nggak clear, ide-ide saya jadi nggak keluar. Iya. Tapi yang sering terlewat nih, Brother Fajar dan Coach Samsul, mereka itu lupa mendesain emosi. Emosi apa yang mau dibentuk yang mau dibentuk. Karena memang banyak orang yang berpikirnya visual itu pengaruhnya lebih besar gitu, terutama dalam konteks public speaking, dalam komunikasi gitu kan. Betul. Selamat datang kembali di Podcast Indonesia bersama saya Ahsanul Bisri, saya Samsul Hatta, dan saya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini kita mau ngobrol apa nih? Di episode kali ini. Kali ini kita mau ngobrol tentang komunikasi. Ya. Berarti ahlinya dua orang ini. Oh, tentu tidak. Saya nasinya saja. Oke, baik, level people. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi itu kan hal yang sangat esensial banget di segala situasi ya. Betul. Mau di tempat kerja iya, di dalam keluarga iya, di lingkungan iya, dimanapun ngomongin komunikasi itu nggak pernah lepas dari setiap aktivitas kita. Bahkan ada ungkapannya tuh. Apa tuh? Ya, we cannot not communicate. Kita tuh nggak bisa untuk tidak berkomunikasi katanya. Karena apapun ya, walaupun kita nggak kenal, kita lewat papasan jalan gitu ya, nggak kenal, tapi kemudian orang itu ngelihat, ih siapa sih ini gendut banget sih, lihat gue misalnya kan. Betul. Itu kan juga komunikasi kan. Lihat Fajar, nih orang rambut nggak pernah goyang ya gitu. Itu sebenarnya bentuk komunikasi. Iya, betul. Nah, makanya ungkapan itu menarik banget tuh, you cannot not communicate. Nah, tapi Bro Fajar, Bro Bisri, kalau kita lihat kan komunikasi ini juga bisa jadi nggak tepat. Apalagi kalau kita konteksnya di tempat kerja gitu ya. Betul. Nah, menurut kalian berdua nih, asik ya, yang katanya apa? Public speaking mentor dan resonance communication designer ya. Oke, gimana melihat komunikasi secara global dulu ya? Silakan. Menghadirkan kita lirik-lirikan kita ya. Oke, kalau secara global komunikasi itu sama kayak public speaking sebenarnya, Coach. Nah, kenapa jadi sama? Karena dua-duanya ini basic skill yang tadi udah disampaikan juga sama Coach Samsul. Kita nggak ngomong itu aja udah komunikasi sebenarnya ya. Kacamata yang kita pakai, rambut kita seperti ini, pakaian kita itu tuh semuanya mengkomunikasikan kita tuh dipersepsikan seperti apa. Jadi sebenarnya komunikasi itu basic skill yang kalau kita miliki, setiap orang nih, Brother Fajar, itu tuh nambah value-nya. Nambah value dirinya. Nah, yang nggak banyak orang sadar ketika dia nggak mau berkomunikasi, dia tuh sebenarnya lagi menghilangkan value dalam dirinya. Nanti akan masuk nih ke pembahasan kita yang berikutnya. Kenapa kemudian orang itu udah kerja mati-matian, tapi dia tuh nggak dipromosi-promosiin. Nah, nanti kan ada bahasan itu ya. Nanti episode lain tuh ya. Kita futuristik sekali ya. Nah, karena dia itu tidak mampu mengkomunikasikan kerjaannya. Dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya value dalam dirinya, tapi si value-nya ini nggak dikomunikasikan. Orang bilangnya kita menjilat, padahal enggak. Kita lagi mengkomunikasikan value diri kita ke orang lain. Makanya itu jadi basic. Jadi kalau dilihat, ini aku dapat sesuatu nih, level people. Jadi komunikasi itu juga mentransfer value gitu ya. Betul. Mentransfer value. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi itu sebenarnya cara kita mentransfer value, bukan hanya sekedar informasi. Benar, itu luar biasa. Jangan lupa katakan itu. Bro Fajar, gimana? Sebagai resonance communication designer. Itu udah cukup rasanya ya. Itu sudah mewakili. Repost ya. Jadi memang kalau ngomongin komunikasi itu, komunikasi itu kan apa ya? Dia payung ya. Komunikasi itu payung. Nanti
bahasannya tentang komunikasi itu akan banyak banget sebenarnya. Tergantung nanti kita mau ambil konteksnya kemana. Bisa ke public speaking, bisa ke media, bisa ke politik. Tinggal nanti kita mau mengkontekskan kemana. Nah, kalau tadi ungkapan yang kita tuh nggak bisa tidak berkomunikasi, dan itu bener banget sih. Karena esensinya sebenarnya komunikasi itu kan ada komunikasi bunyi, ada komunikasi sunyi. Nah, yang nanti itu secara menarik nih. Nah, komunikasi bunyi dan komunikasi sunyi. Ya. Dimana kalau ada sebagian orang yang mengatakan komunikasi itu yang diucapkan. Tapi pernah level people pernah tahu nggak sih, Ko Samsul, Bro Bisri pernah tahu nggak sih kalau zaman dulu, ini saya juga lihat di film-film gitu ya. Itu kalau misalkan ada lamaran laki-laki dan perempuan. Kalau perempuannya itu menerima lamarannya, dia memilih untuk tidak menjawab, dia diam. Dia tersenyum. Nah, itu kan nggak berucap kan. Itu komunikasi sunyi itu ya. Itu komunikasi sunyi. Bahkan kalau misalkan kalau udah bestie banget gitu ya. Ini biasanya kalau level people nih di kantor gitu, biasa tuh sama bestinya itu cuma lirikan mata. Itu seolah-olah sudah bisa menggambarkan banyak hal. Asik. Contoh coba. Lirikan mata kamu. Cuma itu kayak seolah-olah tahu, padahal dia nggak ngomong apa-apa. Tapi sudah bisa menerjemahkan banyak hal. Itu tuh ini Coach, dari Fajar sama Coach Samsul itu sama kalau kita lagi di malam hari gitu ya. Terus kita melihat sosok yang itu tuh siapa gitu ya. Terus kita cuma gini doang. Coba ya. Coba. Perlu kita gali. Benar, ini perlu digali ini. Itu sunyi. Mikir, kok dia larinya ke situ ya? Ada apa gitu ya? Oke ya. Kirain ada teng. Bukan dong. Ternyata nanti tinggal kebijakannya Pak Prasetyo, Pak Prasetyo yang di belakang layar lah ya. Oke, jadi nanti dia mau ngedit atau enggak? Mau edit gitu ya. Tolong diedit ya Pak Pras. Oke. Nah, menarik ya. Jadi kalau dari Bro Bisri tadi menyampaikan value, kalau dari Bro Fajar tadi ada komunikasi itu ada komunikasi bunyi dan ada yang sunyi. Bunyi itu kalau dia komunikasi verbal gitu ya, atau menyampaikan sesuatu. Betul. Kalau sunyi hanya ya gesture gitu ya. Artinya kalau begitu, kalau kita lihat ini juga mungkin selaras dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Albert Mahrebian gitu. Pernah dengar ya? Pernah. Ininya dia bahwa komunikasi itu komponennya ada 3 tuh. Verbal, vokal, visual. Gitu ya. Verbal itu kata-kata, kemudian vokal itu intonasi suara, tinggi rendah suara, penggunaan penekanan jeda kalimat dan lain-lain gitu ya. Kemudian verbal, vokal, visual yang terlihat dari kita. Nah, kalau Bro Bisri dan Bro Fajar nih melihat ketiga komponen ini gitu ya, kalau kita masukkan dalam konteks komunikasi, seberapa besar pengaruh dari komponen ini sehingga kita yang belajar ini ya, para teman-teman level up people yang sedang menyimak ini juga tahu bahwa ternyata ini perlu diperhatikan nih, ada verbal, ada vokal, ada visual. Menurut Bro Fajar, Bro Bisri, pengaruhnya seperti apa nih? Nah, saya rasa Mas Fajar udah gatel tuh mau ngejelasin kesalahpahaman selama ini persentase-persentasenya. Ini namanya shot lempar ya. Tunggu. Silakan. Pertanyaan, emang ada kesalahpahaman apa, Bro? Kesalahpahaman tadi si Mas Albert. Nah, Mas Albert. Iya, yang ternyata visual itu 50% lebih pengaruhnya. Nah, yang itu loh Mas Fajar. Terus kalau yang verbal berapa tuh, Bro? Yang verbal tuh berapa ya? Kasih tahu gak ya? 18% ya, 18% ya. Nah, gitu berarti. Nah, kalau yang vokal ya sisanya aja 30%. Sisanya aja. Iya. Verbal 7% ya. 7%. Vokalnya 38% kalau nggak salah ya. Betul ya. Nah, benar kalau nggak salah. Gini, memang di beberapa training tentang komunikasi, rasanya Opa Albert Mahrabian ini sering banget di-mention ya. Betul. Karena dia tuh ngomongin tentang basic level of communication kan. Ada vokal, verbal, visual. Itu sebenarnya sudut pandang kita untuk memahami komunikasi secara sederhana aja. Lebih sederhananya seperti itu. Karena kalau ngomongin komunikasi pasti nggak akan lepas dari 3 V. Betul. Nah,
berkaitan dengan adanya presentasi dan segala macamnya itu memang perlu diluruskan kali ya. Kalau itu tuh bukan Opa Albert ini nih lagi nggak ngomongin tentang public speaking, tapi Opa Albert ini dia lagi ngomongin tentang kesesuaian pesan sih. Betul. Tentang kesesuaian pesan. Jadi itu dulu yang perlu kita garis bawahi supaya si penelitian Albert Mehrabian ini tuh nggak digunakan secara serampangan. Hanya untuk jadi yang tepatnya seperti apa? Nah, bro, yang tepatnya gimana tuh, bro? Bisa aja lempar-lemparan nih berdua. Jadi level of people itulah gaya komunikasi ya. Udah saling colek-colek gitu kan. Nah, jadi yang tepat itu coach, karena memang banyak orang yang berpikirnya visual itu pengaruhnya lebih besar gitu, terutama dalam konteks public speaking, dalam komunikasi gitu kan. Betul, memang visualnya itu dampaknya itu 50% lebih besar. Nah, hanya saja tidak dijelaskan selanjutnya konteks apa sehingga penelitiannya itu diangkat. Nah, penelitiannya itu diangkat Coach Samsul dan juga Bro Fajar itu karena ketika menyampaikan ketidaksukaan. Nah, maka si visual itu tuh dampaknya itu kita akan lebih diterima si visualnya. Contoh, kembali ke bebek lagi ya, tapi bukan yang bukan yang mam lagi ya. Karena ini ketidaksukaan ya. Ketidaksukaan ini ya. Nah, contoh paling gampang kan kalau kita tanya pasangan kita, "Beb, kamu kenapa?" Nah, dijawab biasanya secara verbal. Apa Mas Fajar? Gak apa-apa. Kenapa tanya Mas Fajar? Lanjut. Anda memancing saya. Sabar ya. Kita ada hubungan apa sih Mas Fajar? Jawabnya nggak apa-apa. Kata-katanya verbalnya tuh nggak apa-apa, tapi dari wajahnya itu wajah yang mencerminkan ada apa-apa. Maka sebagai seorang yang menangkap pesan visualnya ada apa-apanya, kita menerima ini ada ketidaksesuaian antara verbal dan wajahnya. Jadi konteksnya dalam konteks lagi ketidaksukaan ya. Betul. Nah. Itu wajahnya tuh yang gimana, bro? Wajahnya wajah yang cemberut. Coba dong, contoh situ dong, biar people tahu. Enggak apa-apa. Oh gitu ya. Lebih kayak belum makan kayaknya. Emang lagi puasa ya. Jadi konteksnya Albert Mehrabian itu bukan dalam semua konteks ya. Benar. Dalam semua konteks komunikasi itu adalah verbalnya 7%, gitu kan. vokal itu 38%, visual 55%. Ya, gitu ya. Oke, jadi itu konteksnya adalah ketika komunikasi itu dilakukan, tapi dalam konteks dia fokusnya pada ketidaksukaan. Betul. Kalau ketidaksukaan, maka dilihat pengaruhnya komunikasi itu. Pengaruh ya berarti ya? Pengaruh, betul. Pengaruhnya itu visual lebih besar, 55%. Betul sekali. Oke, verbal 38% dan vokal. verbal 7% dan vokal 38%. Betul. Itu konteksnya itu ya? Iya, betul. Oke. Kalau Bro Fajar? Ya, kalau ya itu tadi kenapa terkadang di beberapa kali kelas kelas training itu kita perlu meluruskan sih. Kita perlu bengkok ya. Kita perlu meluruskan yang bengkok. Kita perlu meluruskan yang bengkok. Ada beberapa hal dalam komunikasi itu yang rasanya ini sudah bisa dibilang udah kadung kali ya. Udah kadung di mention sama narasumber ya, sama trainernya untuk ambil engagement peserta, tapi dengan cara yang rasanya kurang pas. Bahkan kalau kita ambil si 3V Albert Mehrabian sendiri, Albert Mehrabian tuh sampai dia buat klarifikasi. Betul. Karena penelitian ini diambil konteksnya tuh secara luas, gitu. Nah, apa sih sebenarnya hal-hal yang pada akhirnya itu perlu banyak banget diluruskan. Contoh banget. Sebelumnya kita coba ambil dulu dari, nanti kita akan bedah nih level people tentang 3V-nya. Tapi kita coba mundur dulu sedikit aja. Kalau ngomongin tentang komunikasi, apalagi sama Bro Bisri nih ngomongin tentang public speaking, teman-teman level people, pasti sebagian besar tuh nggak akan jauh dari pertanyaan, Mas gimana caranya saya ngilangin nervous? Nah, Bro Bisri gimana presentasinya pertanyaan itu di training-trainingnya Bro Bisri tuh? Presentasi keseringan muncul pertanyaan itu berapa persen, bro? Itu 90%. Oh, 90% ya. Karena jadi banyak orang yang fokusnya ke situ. Ya? Ingin mengatasi nervousnya. Nervous. Nah, bahkan biasanya nih, Coach Samsul dan juga Brother Fajar biasanya nih
manajemen atau L&D-nya bilang, Mas ini mah udah biasa presentasi, masuk aja ke sistematika, cara deliver gitu kan. Biasa di awal kan kita belanja masalah ya, apa tantangan terbesar yang dihadapi. Tetap aja tuh yang muncul 90%-nya, Mas gimana nervous gitu kan, blank gitu kan. Nah, makanya sebetulnya kalau saya melihatnya justru sebenarnya bukan masalahnya itu di nervousnya, tapi di self esteemnya. Mereka nggak merasa berharga untuk bertemu. Tadi ketidakpercayaan diri itu dia sangkutkan ke self esteem, keberhargaan diri gitu kan. Nah, padahal mah bukan nggak percaya diri, tapi dia merasa belum berharga ketemu sama pejabat yang jauh lebih tinggi jabatannya, yang lebih dalam ini ya. Sip, kita kembali ke Mas Fajar. Nah, jadi itu kok Anda melempar ke saya Mas Fajar. Nah, ini menarik, Bro. Sebenarnya karena di Resonant Communication Designer Coach. Ini keluar aslinya nih ya. Spontan. Uhuy. Jadi kalau di Resonant Communication Designer sendiri memang sebenarnya kan Resonant Communication Designer itu secara sederhana dia ngomongnya tentang bagaimana komunikasi ini bisa mempengaruhi banyak hal gitu ya, baik secara mau dibawa ke presentasi bisa, ke service bisa. Nah, cuman memang Resonant Communication Designer ini lagi banyaknya itu ngomongnya tentang service sebenarnya. Tentang service communication. Nah, Kenapa pada akhirnya ngobrol dulu tentang si nervous ini? Karena gini Coach dan Bro Bisri, bener banget di beberapa kali kelas training itu perihal tentang nervous itu sering banget keluar. Jadi pertanyaannya adalah semuanya hampir sama dengan mengatakan gimana caranya saya menghilangkan nervous. Nah, kalau kita lihat, kita bedah secara di Resonant Communication itu kan kita akan ngebedah tentang pola-pola linguistik nih. Salah satunya adalah pola kalimat yang dilontarkan. Karena pola kalimat yang dilontarkan itu menentukan struktur dan komponen berpikirnya. So wajar banget kalau misalkan, Mas saya tuh suka nervous. Wajar banget nervousnya nggak selesai-selesai. Karena suka. Iya. Kan kalau suka itu kan yang terbayang adalah si sukanya kan. Nah, berarti kan karena ada juga nih, berarti Mas pertanyaan adalah gimana saya caranya supaya saya nggak suka nervous. Nobita. Jadi Nobita ya. Susuka itu Mas. Susuka ya. Saya baru mau bilang Suneo, ternyata Susuka ya. Salah ya. Nah, jadi kita perlu pada akhirnya saya tanya, Kenapa nervous itu mau dihilangkan? Itu akhirnya saya coba mulai dari pertanyaan itu dulu. Supaya ambil sudut pandangnya sebenarnya apa sih yang ada di kepala dia tentang nervous itu. Jangan-jangan nervous itu adalah sesuatu hal yang memang sudah ada di dalam kepala itu suatu hal yang negatif. Kita perlu lurusin dulu. Padahal nervous itu sendiri itu gejala normal gitu ya. Itu normal sebenarnya. Normal, dan pada akhirnya muncullah di beberapa peserta yang bilang, Mas, saya tuh pernah ya ikut training, terus pernah juga ada flyer di trainer tertentu, dia bilang 60 detik menghilangkan nervous. Oke. Setelah 6 detik muncul lagi. Makanya 60 detik menghilangkan nervous. Hanya 60 detik. Setelah itu muncul lagi nervousnya. Di 61 dia nggak salah berarti dong. Muncul lagi. Iya nggak salah dong. Nggak salah. Itu benar. 60 detik menghilangkan nervous. Hanya 60 detik. Yang salah Anda, kenapa ikut? Aduh. Nah, pada akhirnya ini menarik sebenarnya. Jadi pada akhirnya sebagai trainer, jadi perlu meluruskan dulu. Yang pertama diluruskan adalah nervous itu sendiri apa. Tadi udah dijelasin sama Coach Samsul, bener banget. Nervous itu gejala normal. Untuk apa? Kenapa nervous itu muncul? Kan kita perlu cari tahu nih. Biasanya nervous itu muncul untuk beberapa hal. Satu, ketika memang momen itu adalah momen yang kita anggap penting. Betul. Sehingga kita mau memberikan yang terbaik, bukan yang sempurna ya bro. Asik. Nah, soalnya kalau dari Bro Bisri ini gak perlu sempurna. Yang penting terbaik. Yang penting terbaik. Yang penting Andra ya. Sempurna. So itu dulu. Ada sinyal itu kita coba tangkap, kita maknai sinyalnya. Karena nervous itu kan sinyal. Kita perlu maknai, kita perlu tangkap sinyal itu, dan kita perlu acknowledge. Saya nervous. Ada apa di balik ini? Nah, selanjutnya, benar nggak nervous itu mau dihilangkan? Saya tanya peserta,
bener nih nervous mau dihilangkan. Bener Mas Fajar, karena nervous. Terus saya tanya, kenapa nervous mau dihilangkan? Ya karena presentasi saya atau public speaking ya, komunikasi saya pada akhirnya jadi nggak clear, ide-ide saya jadi nggak keluar. Terus saya bilang, oke, kalau in case seandainya kita coba berandai-andai nervous itu hilang. Oke, coba ya nervous itu hilang, rasain itu nervous hilang. Sudah Mas Fajar. Oke. Coba sekarang kalau nervousnya itu hilang, posisikan kita mau ketemu sama idola deh. Punya idola? Punya. Oke, idolanya siapa? Misalkan ada yang bilang Cristiano Ronaldo, Messi, Bambang Pamungkas. Aduh ya, macannya Persija. Fajar ya. Fajar. Nah, coba kita mau punya kesempatan ketemu idola. Dan itu kesempatan langka banget. Mungkin 1:100 kali ya. Dan kita tuh cuma dikasih waktu 3 menit untuk ketemu sama mereka. Pertanyaan saya, kalau nggak ada nervous, pertemuan momentum itu jadi pertemuan yang gimana? Biasa aja. B aja. Apa bedanya ketemu idola dengan ketemu temennya emang udah sering ketemu, mabar bareng, ngopi bareng. Ya. Apa jadi bedanya? Nggak ada kesan yang bagaimana gitu ya. Itu poinnya. Saya tanya ke mereka. Jadi nervous itu masih perlu nggak? Ya. Oke. Ke gambar ya. Jadi memang ini kelukis ya. Jadi memang ini perlu diluruskan. Slide ini ya. Jadi level people. Jadi kalau kita lihat yang tadi dari penjelasan Bro Fajar dan Bro Bisri, nervous itu sesuatu yang normal sebenarnya dalam konteks public speaking, dalam konteks komunikasi. Nervous itu hal yang normal karena itu merupakan sistem tubuh untuk menandakan bahwa ini ada sesuatu yang penting nih. Iya, benar. Yang ya jangan sampai salah, jangan sampai terlewat sia-sia apapun itu gitu ya. Benar. Nah, tapi bukan ke menghilangkannya, tapi lebih melihat apa di balik nervous gitu ya. Betul. Makanya kalau kita lihat di neurolinguistic programming kan ada satu asumsi dasar yang mengatakan di balik setiap perilaku ada niat baik. Iya, benar. Nervous kan sebuah perilaku yang muncul gitu kan. Betul. Maka apa niat baiknya itu mungkin ya yang perlu digali. Oh ya ternyata begini, oh ternyata begitu gitu. Sip. Oke. Nah, sekarang itu kan dalam konteks public speaking, dalam konteks mungkin menyampaikan atau mungkin ketemu idola, ketemu atasan atau ketemu direktur, misalnya kita staff ketemu direktur kan nggak semua orang kalau dalam konteks pekerjaan bisa akses langsung ke direktur gitu ya. Wah, tiba-tiba dipanggil gitu kan. Wah, nervous, disuruh presentasi dan seterusnya. Nah, tapi kalau saya melihat tadi juga dijelaskan Albert Maharabian tuh konteksnya itu adalah bagaimana melihat ketidaksukaan dalam konteks itu. Saya sendiri sering mengambil begini dalam menyampaikan, makanya saya sering mengatakan bahwa saya terinspirasi dari Albert Maharabian, tapi bukan mengambil plak-plak dari apa yang beliau sampaikan, tapi ada yang menarik dari situ. Saya melihat 55%, 38% dan 7% itu bukan tentang persentasenya, tapi lebih kepada kemampuan daya serap komunikasinya. Angkanya bisa berubah-berubah, tapi poin pentingnya adalah daya serap ya, daya serap. Saya bukan bilang ininya, tapi daya serap komunikasi itu kenapa verbal lebih kecil dan kemudian ditambah dengan vokal sedikit lebih besar, lebih sedang gitu ya, dan visual lebih besar karena memang lebih kepada bagaimana mereka mengambil informasinya, mereka memahami informasinya. Komunikan ya. Komunikannya memahami informasi. Saya ambil contoh begini. Contoh, kalau itu tadi kan di public speaking ya. Contoh di dalam keseharian aja kita di kantor misalnya, di tempat kerja gitu ya. Bagaimana verbal itu, saya biasa mencontohkannya begini. Kalau verbal itu kan kata-katanya aja ya. Iya, betul. Bukan diucapkannya dengan suara. Kalau suara udah tambah vokal berarti ya. Iya, betul. Misalnya, kalau komunikasi yang by verbal saja itu apa? Texting. Oke. WhatsApp, Telegram, SMS, masih ada nggak sih? SMS sekarang gitu. Ada biasanya SMS penipuan. Enggak dong. Anda menangun dia. Jadi itu kita terima. Kenapa dia daya serapnya kecil kalau hanya verbal? Karena verbal itu dibunyikan, digambarkan itu oleh si penerima. Betul. Bukan oleh si pengirim pesan. Betul. Makanya interpretasinya sangat kuat sekali tergantung persepsinya si penerima pesan. Betul. Nah, itu menarik tuh Coach. Itu ya. Jadi saya mengambil Albert Maharabian itu bukan ke konsep 55, 38 sama 7-nya, tapi itu 55% artinya jauh lebih besar
pengaruhnya ketika kita ada visualnya, ada melihat gesture kita, body language kita, ekspresi kita gitu ya. Kemudian juga 38% di intonasi, vokalnya. Contoh sederhana misalnya Anda masuk ke ruangan atasan gitu ya. Level of people misalnya di tempat kerja nih, masuk ke ruang atasan. Ketok dong, tak 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 tak, misi Pak mau ketemu. Kemudian atasannya jawab gini, "Oh iya, silakan duduk." Oke. Ya dia dengan intonasi, "Oh iya, silakan masuk duduk." Intonasi seperti itu, visualnya mempersilahkan gitu ya, tangannya begini gitu ya. Kata-katanya mempersilahkan tadi. Apa itu akan menghasilkan sebuah rasa kan? Betul. Berbeda dengan kalau misalnya tok-tok misi Pak, ya kenapa? Gitu ya. Cuman ya kenapa? Nah, sama-sama gitu ya. Dia menanyakan ada apa gitu. Atau misalnya gini deh, ada suruh masuk. Ya masuk, sini duduk. Men gitu doang ya. Yuk masuk duduk. Dibandingkan dengan, "Oh iya, silakan, yuk duduk." Itu rasanya akan berbeda. Betul. Itu kan dilihat dari mana? Dari verbalnya. Anggaplah verbalnya sama. Iya, silakan. Iya, mari masuk, silakan duduk. Ya, iya, mari masuk, silakan duduk. Ada yang pertama, "Oh iya, mari masuk, silakan duduk." Sama yang kedua, "Ya, mari masuk, silakan duduk." Itu kan rasanya berbeda. Nah, ini kemudian saya bilang tadi, bedanya di daya serap informasinya gitu. Maka ketika intonasi seperti ini gitu ya. Kata-katanya seperti ini, gerakannya seperti ini. Itu akan memunculkan rasa. Dia welcome nih dengan kita. Dia mempersilakan kita duduk dengan baik gitu ya. Maka itu juga akan menjadi berikutnya kita akan bahas tentang responnya berarti kan. Akan direspon seperti apa kalau jawabannya seperti itu dan seterusnya. Nah, maka level of people kalau tadi fokus di Bro Bisri dan Bro Fajar ini meluruskan apa yang disampaikan oleh Albert Mahrebian. Saya barusan mengatakan bahwa terinspirasi dari Albert Mahrebian, tapi tidak plak-plak sepenuhnya ya. Melihatnya bahwa benar itu bukan tentang berapa persennya, tapi ada pengaruh atau daya serap yang lebih besar, ya, mempengaruhi daya serap komunikasi dalam konteks verbal, vokal dan visual. Sip. Ya, betul, gitu. Kalau dilihat dari konteks pekerjaan ya, atau dalam konteks lingkungan kerja gitu. Nah, kalau dari Bro Bisri dan Bro Fajar nih, itu kan tadi sudut pandangku kan, gitu ya. Nah, pengalamannya kalau itu diaplikasikan, ya 3V ini diaplikasikan. Kalau saya tadi kenapa saya bilang memunculkan rasa, karena ketika saya coba bedah, iya ya, yang ngaruh itu dirasa kan, itu munculkan rasa. Nah, gimana menurut orang-orang luar biasa ini? Biasa di luar komunikasi ya. Ini kan pakar-pakar komunikasi. Masya Allah. Tentang rasa berarti. Tentang rasa. Rasa yang pernah ada. Iya. Iya. Kalau ngomongin tentang rasa, memang itu betul adanya, Coach ya. Kalau si komunikasi itu akan sangat mempengaruhi rasa. Nah, kalau di konteks misalnya biasanya triangle public speaking yang saya desain misalnya, itu tuh sebelum kemudian merancang topik presentasi, sebelum merancang kontennya, mereka merancang 4 hal dulu. Kita sebutnya forfeit fondasi konten. Nah, salah satunya ada di tujuan. Yang sering kali orang lupa adalah dia udah menciptakan nih, udah mendesain topiknya apa, tujuan presentasinya apa. Tapi yang sering terlewat nih, Brother Fajar dan Coach Samsul, mereka itu lupa mendesain emosi. Emosi apa yang mau dibentuk yang mau dibentuk, karena orang itu nggak ingat apa kontennya, yang diingat adalah emosinya. Nah, saya ingat banget satu pembelajaran terbaik saya ketika saya ikut stand up-nya Raditya Dika. Nah, Raditya Dika ketika cerita cintaku waktu itu, itu tuh awal masuk itu tuh backgroundnya udah yang cinta-cintaan, masuk ke dalamnya tuh udah musik yang cinta-cintaan gitu kan. Openernya juga bahas yang cinta-cintaan. Jadi suasananya udah dibangun tuh. Dibangun emosinya. Suasana emosinya dibangun di situ betul. ya. Dan ketika Radit masuk, nah itu kita lupa tuh sama jam. Tahu-tahu udah 1 jam aja. Dan ternyata ketika dibedah sama Radit, waktu itu ada Hifzi kalau nggak salah di podcastnya tuh yang bulan puasa kemarin.
salah satu tujuan suasana saya ketika stand up adalah gimana caranya orang itu lupa waktu. Minimal lupa dulu sama masalahnya, happy sama. Nah, kita seringkali lupa ketika pengen komunikasi, gimana caranya tujuan saya sampai, tapi emosi apa juga dari komunikan kita yang sampai. Nah, ketika kita udah punya dua tujuan itu, Coach dan Brother Fajar, barulah 3V apa yang mau kita pakai. Yang kita pakai. Nah, kayaknya saya pengen nih nuansanya nih tegang nih kayak lagi ospek. Nah, iya. Kalau tujuannya tercapai, kenapa enggak? Berarti diksi yang kita pilih, intonasi yang kita pilih, visual yang kita pilih itu juga menentukan sama tujuan emosi dan tujuan presentasinya, sehingga tercapai lah. Nah, jadi sering banget memang terlupakan di tujuan emosinya, Coach. Jadi sangat relate tuh. Jadi ibaratnya tuh kita udah punya tujuan mau kemana, tinggal kemudian apa stimulus yang perlu kita ciptakan melalui verbal, vokal sama visualnya. Gitu. Cakep. Luar biasa. Ini baru ahlinya ahli. Nah, ahlinya ahli tadi sudah memaparkan teorinya. Kemudian kan disebarkan, diresonankan. Gimana Bro Fajar sebagai resonant communication designer ya. Kata Fajar kena gua. Saya udah nyelek dia. Nah, jadi hari ini saya nanya ya. Oke. Jadi kalau untuk menciptakan emosi, apalagi emosi tegang, Bro, pengalaman sih yang gampang adalah hadirkan aja bosnya. Suasana kelas berubah tuh. Betul. Jadi belum tentu. Kalau selama ini bosnya juga sudah tahu ya, udah belajar tentang ini nih, pernah ikut kelasnya Bro Bisri, Bro Fajar gitu ya. Kemudian dia membangun suasana emosi di dalam timnya itu yang menyenangkan. Bisa jadi. Gitu kan? Pas masuk ruangan, hey, apa kabar semua gitu kan? Oh baik pak gitu kan. Nah itu menyenangkan kan? Benar. Nah itu kan belum tentu tuh. Jadi menghadirkan bos, justru kita gembira. Karena ada yang traktir. Iya betul sekali ya. Ada cerita menarik juga gini. Ini sih cerita lucu-lucu aja sebenarnya ya. Seorang debt collector, dia bilang, gue tuh udah belajar komunikasi persuasif, udah ngambil sertifikasi dari mulai NLP dan segala macam. Ketika gue minta nagih, nggak closing juga tuh. Oh gitu, kok bisa? Tuh, buat apa? Akhirnya dia pakai jalan terakhir. Dia bilang mau bayar sekarang atau saya kasih tahu atasan saya anak buahnya John Kay. Bayar langsung, Coach. Langsung bayar. Jadi bukan penting komunikasi persuasif. Pinjam orang ketiga ya. Siapa di balik ya ternyata. Pinjam orang ketiga. Tapi ini intermezzo aja. Iya. Nah, level of people, sebelum ngobrol tadi tuh saya mau coba bungkus terakhir aja ngomongin tadi tentang nervous tadi. Terakhir adalah sebenarnya nervous itu bukan untuk dihilangkan, tapi nervous itu untuk dikelola. Asik. Gitu ya. Asik. Jadi nervous itu untuk dikelola. Jadi kalau misalkan nanti level up people ikut training ada yang bilang menghilangkan nervous, please tolong bisikan di telinganya. Your eyes. Mata. Your eyes ya. Kalau gini. Atau kan masih ngeyel juga langsung tangannya tapi ke telinganya ya. Bukan dong, hidung. Nah jadi kalau ngomongin tentang bagaimana mengoptimalkan si 3V tadi nih, bener banget memang kata-kata itu mengakses sebuah rasa. Dan menariknya level people, kalau kita bedah lebih dalam lagi di resonant communication designer itu, rasa atau emosi inilah yang akan menentukan perilaku apa yang akan muncul. Jadi wajar banget misalkan udahlah ikut training public speaking ke mana-mana gitu sampai ke ahlinya ahli, ikut sertifikat sampai ke luar negeri. Kok presentasi saya masih gitu-gitu aja ya? Coba cek dulu. Jangan-jangan bukan materinya yang salah, bukan trainernya yang keliru, tapi memang masih ada hal di dalam diri kita itu yang belum clear. Itu dulu sih yang atau dibalik itu semua jangan-jangan niatnya salah. Itu dia niatnya pengen sertifikasi supaya mahal dibayarnya. Betul. Gitu. Betul. Nah, terus gimana caranya mengoptimalkan 3V ini sebenarnya gitu kan ya? Kalau tadi Borbis itu tujuannya perlu ada apa yang ingin kita sampaikan dan akses rasa seperti apa yang mau kita hadirkan. Itu
cakep banget sih kalau itu bisa sampai ke sana gitu. Kalau misalkan teman-teman sahabat-sahabat level up people di rumah bisa ngebedah itu malah bagus banget. Karena gini, level up people nanti kalau misalkan mau cari ada satu hal yang menarik banget. Ini nanti salah satu untuk kita bisa mengoptimalkan bagian komponen basic elemen komunikasi dari Albert Mehrabian, terutama di bagian verbal. Kalau di sahabat level up people itu masih ada yang suka slip tongue. Slip tongue itu ada keluh lidah. Terus pernah ngalamin blank. Apalagi kalau masih struggle tentang pemilihan diksi. Nah, level up people tuh bisa banget. Ini ada satu buku bacaan yang bagus banget. Itu judulnya tentang mengungkap rahasia presentasi Steve Jobs. Itu bukunya nggak tebel, level up people. Bukunya tuh ya sederhana aja bukunya, tapi itu bagus banget. Bahwa ternyata Steve Jobs itu dalam presentasi dia yang sekitar mungkin 7 menit sampai dengan 30 menit. Kalau kita lihat ke belakangnya, latihan untuk 30 menit dia tampil, Steve Jobs itu setidaknya meluangkan waktu kurang lebih 2 bulan, bro. Dengan didampingi sekurang-kurangnya 3 sampai dengan 7 coach. Betul. Untuk 30 menit penampilannya. Jadi kalau teman-teman level people di rumah menyangka Steve Jobs mempromosikan satu produknya, ini bukan Apple. Anggap saja ini Apple gitu. Nanas itu ya. Ini nanas. Anggap ini Apple. Ketika Steve Jobs mempromosikan produknya di 30 menit waktu Steve Jobs berbicara, setidaknya dia butuh 2 bulan untuk mengulang. Dengan didampingi 3 sampai dengan 7 coach. Tujuannya apa sih coach-coach ini? Satu, ada yang fokus memang untuk bagaimana groomingnya. So di bagian basic elemen komunikasi itu di bagian visualnya. Ada yang fokus dari kata-katanya. Ada yang difokus di intonasinya. Ada yang fokus gimmick apa yang perlu dihadirkan. Sampai ke kalau teman-teman level up people menyangka Steve Jobs itu memang dia dia emang nggak sengaja aja pakai kaos sama celana jeans. Itu sudah didesain emang. Ternyata itu memang sudah didesain, sudah di framing. Kalau dari ceritanya Bro Bristi Tradi tentang Raditya Dika, seperti itulah Steve Jobs memframing. Nah, gimana kaitannya tentang si 3V ini? Nah, kita bisa belajar banget salah satunya dari situ. Nah, terus gimana nanti mengoptimalkan si 3V, dimulai dari mana? Kalau verbal itu dibilang 7% daya serapnya, terus pertanyaan kan jadi gimana caranya verbal itu jadi 100%? Kalau misalkan vokal itu 38%, ya jadi pertanyaan ulangnya adalah bagaimana cara vokal jadi 100% juga. Begitupun nanti juga dengan visualnya. Nah, teman-teman kita perlu kita perlu bertahap untuk memahami ini secara sederhana. Dari mulai pertama, perilaku itu akan selalu didrive sama perasaan. Nah, mungkin kalau level people di rumah ada yang bertanya, loh Mas, saya perasaan saya lagi nggak enak tapi saya tetap bisa melakukannya kok. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Benar bisa melakukan itu, tapi optimal nggak? Sesuai nggak dengan harapan? Nah, itu dulu. Nah, karena perilaku yang optimal itu baru akan optimal ketika dia selaras dengan perasaan. Nah, itu dia. Nah, itu menarik tuh ya. Nah, jadi saya teringat lagi nih Coach Samsul sama Brother Fajar, gimana kemudian rasa itu bisa dimunculkan. Kan tadi balik lagi ke tujuan itu ada 2. Saat kita komunikasi, saat kita presentasi, ada tujuan yang memang apakah sekedar menyampaikan informasi, apakah persuasi, apakah demonstrasi, ataukah meyakinkan. Nah, maka tujuan emosi jadi penting. Sebelum kemudian tujuan emosinya itu tercipta, maka ada asumsi dasar di NLP itu namanya you go first. Yang pertama itu kita dulu. Kita pengen tercipta ini emosinya apa, rasa. Kalau tadi Brother Fajar kita bilang, dulu yang mengakses rasa itu. Kita yang menghadirkan state rasa itu. Saya pengen nuansa perjalanan komunikasi ini, lamaran contohnya, kalau tadi Brother Fajar gitu kan, biar jawabnya tuh diam. Gue curiga. Lamaran kerja. Sapu bos. Lanjut. Ngasih contoh itu aman-aman aja. Ya kan, biar kemudian dilamar itu jawabannya diam, dalam diam gitu kan, berarti kan iya tuh. Nah, maka kan kita perlu menciptakan emosi apa? Nah, betul. Maka atau kita ingin ngomong ke atasan gitu kan. Nah, atau kemarin tuh di salah satu perjalanan training saya, Mas, saya itu tugasnya pengawas. Emosi apa yang perlu saya hadirkan? Apakah tegang? Ibu nyamannya apa biar tujuan komunikasi tercapai? Bi, mengasih gini.
Oh, itu mengawasi. Oh, bukan gitu. Bukan tugasnya bukan gitu ya. Bukan, itu mengawasi ya. Itu pengawas UN kayaknya ya. Nah, gitu. Jadi emosi apa yang perlu saya munculkan ya? Saya ingin nuansanya nih saat saya komunikasi humble, kemudian ceria gitu. Maka state itu dulu yang kita muncul. Nah, pertanyaannya gimana caranya kemudian saya menghadirkan itu? Yes. Nah, rasa itu. Tahan, itu nanti di episode membangun ini apa kepemimpinan diri. Itu beda cerita. Oh, itu ya. Tahan ya. Tahan. Itu nyambungnya nanti ya. Boleh silakan tekan loncengnya supaya ketahuan tuh kapan tuh episode itu muncul ya. Benar. Tapi kalau emang udah nggak tahan, langsung ya gebrak ya. Demi Tuhan. Itu jadi ingat ya. Nah, tapi menarik ya. Berarti kalau kita lihat level of people dari apa yang disampaikan Bro Fajar, Bro Bisri, kalau saya melihatnya kita bisa menggunakan tadi ya 3V tadi, mengoptimalkan 3V. Karena 3V itu kan dalam setiap komunikasi pasti muncul ya. Apakah salah satunya, salah dua atau salah tiganya kan gitu. Nah, artinya kita bisa dalam konteks apapun. Tadi Bro Fajar, Bro Bisri dalam konteks public speaking, dalam konteks bagaimana menyampaikan pesan ke orang lain gitu ya. Atau juga bisa dalam konteks yang luas gitu. Misalnya di tempat kerja, di dalam rumah. Bagaimana misalnya nih saya pengen jadi seorang ayah bagi anak dan suami bagi istri gitu ya, yang memunculkan emosi apa bagi mereka. Mereka happy kalau ketemu saya. Mereka misalnya nyaman kalau ketemu saya. Maka bagaimana model komunikasinya? Bagaimana kalau misalnya ditanya gitu ya, mulai dari body language kita, ekspresi kita, intonasi kita gitu. Kemudian verbal, kata-kata yang kita gunakan semuanya ada adabnya. Betul. Ya kan? Sama gitu juga di tempat kerja, level people. Kalau di tempat kerja juga begitu. Kita mau bangun suasana apapun bersama rekan kerja kita, atasan kita, atau mungkin level people yang sudah punya tim. Bagaimana membangun suasana dengan timnya. Nah, itu emosi itu dibangun dari apa yang mereka lihat ya, tim kita lihat kepada kita, apa yang mereka dengar dan apa yang mereka rasakan kan sebenarnya, betul ya? Betul. Nah, itu yang kemudian kalau kita persempit konteksnya, saya kalau luas nanti level people bisa lihat di episode ini dan episode berikut ya. Ini nyambung semua sebenarnya. Karena ilmunya kan nyambung semua ya. Tapi konteks di pembahasan kita kali ini yang saya persempit di 3V tadi, ternyata kalau dengar obrolan kita tadi 3V ini juga membangun emosi. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat level people, walaupun nanti kalau kita lihat mengakses emosi dan kemudian itu banyak hal ya. Tapi dalam komunikasi 3V ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita pahami untuk supaya kita bisa sesuai dengan komunikasi yang kita bangun sesuai dengan tujuan kita. Yang tadi Bro Bisi bilang ya, perlu punya tujuannya dulu gitu. Nah, berarti kalau kita tarik mundur lagi, dalam setiap komunikasi itu perlu punya tujuan. Betul. Nah, iya kan, perlu punya tujuan. Kalau di NLP ada satu presuposisi lagi, satu asumsi dasar lagi yang mengatakan begini, level people. Energy flows where attention goes, as directed by intention. Energi itu mengalir ke tempat di mana tujuan kita, fokus kita tertuju. Dan itu dikendalikan oleh niat. Kalau kita tarik asumsi dasar tersebut ya, kata-kata tersebut dalam konteks komunikasi, sama. Kita mau menghadap atasan ya, atau kita mau ngomong ke tim kita, atau kita mau presentasi tadi, atau kita mau public speaking dalam hal apapun. Kadang-kadang kalau kita lihat kan blank tuh. Iya, betul. Nah, kenapa? Biasanya karena kita nggak fokus pada satu tujuan. Banyak banget yang dipikirin tuh. Benar. Apalagi tambah anak sekarang bilang apa? Ada overthinking gitu ya. Nanti kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa mempengaruhi juga bagaimana cara kita mengoptimalkan 3V tadi. Betul. Nah, benar gak sih? Betul. Ya kan? Nah, ini apa ya? Saya boleh bilang tips lah buat level people gitu ya. Kalau dalam konteks apapun, ini saya coba konteksnya saya perluas, tapi kontennya saya persempit, konten pembahasan kita di 3V aja ya, ya. Betul. Nah, konteksnya kita perluas dalam public speaking, dalam ngomong di tempat kerja,
di keluarga, di lingkungan gitu. Bagaimana membangun situasinya ini ya, tadi dengan 3V, kalau pembahasan kita di 3V, tapi kemudian itu semua fokusnya mau mencapai apa? Tadi yang Bro Bisi bilang betul. Kan, dari kisahnya Raditya Dika tadi kan, betul. Bagaimana dia punya tujuan dulu nih. Nah tadi energy flow where attention goes, atensinya dulu mau difokusin kemana? Betul. Nah, semua itu didirect sama niat. Makanya tadi saya bilang lurusin niat dulu. Gitu. Betul, lurusin niat ya. Gitu ya. Nah, sip. Ko Samsul sama Brother Fajar, saya jadi keinget nih satu kejadian real case. Waktu itu saya melamar kerja di salah satu perusahaan. Kali ini beneran lamar. Ini melamar kerja. Ini lamar kerja ya, bukan lamaran dalam diam tadi. Nah, melamar kerja. Nah, saya tuh udah punya tujuan. Tujuannya itu satu, saya gimana caranya di sesi interview pertama ini lolos. Yang kedua, saya pengen ketika lagi interview itu berasa kayak lagi temen ngobrol sama mitra. Nah, itu tujuan saya. Jadi gimana caranya ngobrol tuh nyambung, connect, nyaman gitu kan. Nah, ke head HR-nya. Nah, apa kemudian yang terjadi? Yang terjadi, maka saya perlu meng-create 3V-nya kayak gimana nih? Verbalnya saya perlu menangkap verbalnya dia nih kayak orang kayak gimana? Apakah orang yang visual, orang yang auditory, level of people, atau orang yang kinestetik? Kan kita bisa tangkap ya. Oh, dia misalnya bilang, Mas Bisri dari mana gitu? Saya lihat-lihat kayaknya perjalanan jauh. Maka kata itulah yang saya pakai. Oh iya betul Mbak. Saya juga melihat Mbak kayak gimana gitu ya. Kok masuk ke situ ya? Nggak perlu kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, jadi si verbalnya saya samain dulu tuh, biar tujuan koneksinya nyampe dulu. Terus dari sisi visualnya saya juga samain bahasa tubuhnya. Kemudian dari sisi intonasinya juga saya samain. Dia kan intonasinya tuh nggak begitu tinggi, nggak begitu rendah, moderat. Maka saya ya udah ngobrolnya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, agak-agak sama dia untuk kemudian menciptakan suasana yang asik. Dan tahu gak Ko Samsul dan Bro Fajar, kita itu interview dari jam 1 selesai asar. Itu interview tuh ngegosip. Kayaknya tapi Coach kalau memang bisa jadi interview selama itu karena memang lowongannya ini VP Coach. Oh iya, VP itu memang beda. Memang perlu lama. Iya. Bukan trainer. Dari trainer internal itu. Iya. Gitu. Nah, dan ada satu case lagi menarik. Waktu itu saya mau bersama sesi one on one. Nah, ada salah satu business owner yang dia itu sekitar bulan Juni itu terdampak efisiensi dari perusahaannya. Dan dia punya tujuan mau ketemu sama mantan bosnya. Untuk kemudian menawarkan kalau dia itu ada bisnis nih. Nah, yang bisa jadi investor. Nah, saat itu dia tahu banget bosnya ini dulu kenalnya dia ini minder. Nah, maka kemudian dia ingin tujuannya adalah dipersepsikan udah kayak nggak dulu, tapi lebih percaya diri. Apa kemudian yang saya latih fokusnya 3V. Kata apa yang perlu diucapkan, bahasa tubuhnya kayak gimana, orang pede itu, kemudian intonasinya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, fokus itu dulu, kemudian mengambil state-nya. Nah, yang dia pernah punya nyaman gitu kan. State itu kondisi perasaannya ya kan. Nah, rasa yang pernah ada dulu tuh dipinjam ke hari ini, dan kemudian itu dipakai buat ketemu sama bosnya. Nah, gak lama dia cerita, Mas Bisri, ternyata bosnya itu jadi happy ngelihat pertumbuhan saya dan kayaknya ada ketertarikan untuk investasi gitu. Jika ingin melihat beda lagunya. Ikan di dalam kolam. Beda. Saya di sini jiwa penyanyi saya meronta-ronta loh. Tolonglah level people. Nyanyinya gabus lagi ya. 5 menit lah. Jika saya nyanyi dulu lah. Aduh ya. Nah, jadi bro. Ya. Sepanjang hidup lo nemenin nih teman-teman untuk tumbuh tadi. Jadi gimana nih untuk ngoptimalin si 3V tadi? Nah, itu pertanyaan kunci kita. Mengoptimalkan 3V tadi. Kita perlu mulai dari mana? Kita perlu menyadari dulu apa yang paling perlu diimprove dari 3 itu. Kan masing-masing orang itu punya
3 V yang berbeda ya, awalannya. Awalannya, maka kita perlu sadar dulu. Oh, saya itu kayaknya mau memperbaiki diksinya. Karena tadi Brother Fajar misalnya juga cerita, kalau kita masih struggle di bagian diksi, di verbal, maka kita beresin aja dulu verbal-verbal yang memilihnya tuh nggak serampangan. Saya suka grogi, saya suka nervous, diganti dengan kata-kata yang lebih memberdayakan. Jadi kita perlu aware dulu dari 3 V itu, mana yang kayaknya tuh kita, kalau kita satu rubah, maka itu bisa berdampak keseluruhan. Prioritasnya apa? Nah, gitu berarti. Artinya juga kalau kita ngomong itu berarti ada 2 sisi dong ya. Sisi kita ke diri kita sendiri sama sisi kita keluar kan. Betul. Ya, kalau misalnya tadi verbal, gimana saya bilang saya masih suka grogi, itu kan berarti ngomongin internalnya kan. Atau kita bahasa lainnya adalah intrapersonal communication kan. Jadi kita ngomong sama diri kita sendiri. Itu juga mempengaruhi ya berarti ya. Betul. Nah juga bagaimana ketika kita ngomong ke orang, diksinya gitu ya. Verbal apa yang kita gunakan gitu. Jadi 2 sisi itu ya. 2 sisi itu. Oke. Betul. Cakep. Sip. Jadi thank you Bro Fajar, Bro Bisri, bahwa kalau kita berbicara tentang 3 V ini tadi sudah diluruskan ya level people. Jadi yang dikatakan oleh Albert Mahrabian itu tidak di semua konteks. Betul. Ya. Yang 55, 38 dan 7% di verbal gitu ya. Itu konteksnya adalah bagaimana menunjukkan ketidaksukaan. Gitu ya. Itu konteksnya itu. Di konteks lain bisa jadi berubah tuh. Nah, tapi kalau tadi saya merangkumnya dari sudut pandang saya aja tadi ya, bahwa terinspirasi dari Albert Mahrabian, tidak mengikuti semuanya memang, tapi poinnya adalah memang ada daya serap yang berbeda. Ya, daya serap verbal itu daya serapnya kenapa kecil? Karena untuk memahaminya dia butuh intonasi, dia butuh visual yang dibayangkan itu oleh si penerima pesan, bukan oleh si pengirim pesan. Betul. Kemudian kalau intonasi juga dia mempengaruhi. Kenapa? Karena dia ada penekanan emosi yang kemudian itu bisa membantu si penerima pesan memahami lebih jelas. Visual dia lebih besar karena dialah yang akan terlihat keseluruhannya, seperti apa gesturnya, seperti apa ekspresinya, dan itu sangat kuat mempengaruhi pesan yang masuk. Betul. Nah, itu dari Albert Mahrabian penjelasannya, dan kemudian apa yang bisa kita ambil terinspirasi dari Albert Mahrabian. Kemudian tadi kita juga udah bahas ya, bagaimana penggunaannya dalam konteks public speaking, dalam konteks lamaran kerja ya. Tapi tadi bukan lamaran kerja bro, kan kita tadi jawabannya diam. Lamaran kerja kalau lamaran apa, kalau jawabannya diam ya bingung lah gitu ya. Berarti itu alasan doang kalau lamaran kerja ya. Itu bukan lamaran kerja. Kompor. Nah, level people, jadi kita sudah belajar paling tidak saya melihat sudah beberapa poin yang dipelajari. Mudah-mudahan level people juga menangkap ya beberapa poin pembelajaran dalam komunikasi. Dan satu lagi, apapun komunikasinya, dengan siapapun kita berkomunikasi, ya diawali dengan tujuan, niat dan tujuan. Ya, bukan minumnya teh. Bukan ya, itu Bisri, botol Bisri. Botol Bisri ya. Pas lagi, pas ya. Padahal saya mau bilang Sisri loh. Daripada yang itu ya. Oke. Baik, level people, saya rasa kita cukupkan sekian di episode kita kali ini. Thank you Bro Fajar, Bro Bisri untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa kalau bermanfaat jangan sendirian. Iya dong. Ngapain coba kalau bermanfaat? Di-share, di-share banyak link YouTube ini ke seluruh teman-teman, kolega gitu ya. Kemudian like jangan lupa supaya kami tahu juga ya. Kita juga tahu bahwa oh iya ini level people nih dapatin sesuatu nih. Nah, kemudian juga kalau pengen tahu kapan munculnya, nah silakan klik tombol loncengnya. Ya. Serta kalau level people, Bro Bisri, Bro Fajar, kita kasih tahu juga ya sama level people kalau ada hal-hal yang pengen dibahas nih. Mas Samsul, Mas Bisri, Mas Fajar, mau dong dibahas dalam konteks pekerjaan, saya selama ini terhambat di sini, atau saya punya pertanyaan di ini gitu. Tulis di komen. Tulis di komen. Nanti kita akan lihat komen-komen, kemudian kita akan coba rumuskan ya poin-poin pembahasannya, dan kita akan buat dalam episode-episode tersendiri. Bener banget. Oke. So, terima kasih Level Up People, Bro Bisri, Bro Fajar. Kita akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.